Nama saya Esa Indriani Brubangun dengan NIM 3223 121048. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya mengetahui bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan negara kita. Bagaimana sih sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia memuat berbagai peristiwa-peristiwa sejarah yang penting yang dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas lebih dahulu apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini diawali atas penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Melihat kondisi demikian, golongan muda yang dipimpin Chairul Saleh melakukan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pangesan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 malam. Hasil dari rapat tersebut adalah pemuda akan mendesak Soekarno-Hatta secepat mungkin tanpa campur tangan PPKI yang merupakan organisasi Jepang. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Adapun latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua berpendapat bahwa Indonesia harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan setelah berunding dengan PPKI dan pemerintah Jepang. Sedangkan golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa harus berkonsultasi dengan pemerintahan Jepang atau menunggu persiapan yang lebih lanjut dari PPKI. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30 terjadi penculikan Soekarno-Hatta oleh pemuda dipimpin oleh Sudanko Subeno. Sore hari, para pemuda membebaskan Soekarno-Hatta dengan alasan 1. Karena Mr. Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa kepada Sudanko Subeno yang menjadi komandan Kompi Tentara Peta Purwokerta. 2. Bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Pukul 23, rombongan tiba di Jakarta minta izin kepada Nishimura untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi tidak diizinkan dengan alasan Indonesia sedang dalam keadaan status atau adanya peralihan pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan Sekutu. Kronologi penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksmana Tadasi Maeda. Penyusun teks proklamasi antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Atas usulan dari Soekarni yang menandatangani teks proklamasi adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan oleh Soekarno, teks proklamasi diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Berikut merupakan bunyi dari naskah proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan
cara seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks proklamasi semula akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun sudah dijaga oleh tentara Jepang. Oleh sebab itu dibatalkan dan kemudian pembacaan teks proklamasi dipindahkan ke rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan pembacaan proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh yang pertama Sudanko Suhud, dua Sudanko Latif Hendraningrat, dan yang ketiga Trimurti. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Dan kemudian ditutup oleh dengan kata sambutan dari Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sejarah perjalanan kemerdekaan ataupun proklamasi di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.